Salam sehat, salam damai sejahtera. Mulai hari ini Misbah Keluarga berganti nama menjadi Misbah Kehidupan. Agar yang tinggal sendiri dan jauh dari keluarga tetap memiliki kehidupan. Dan MK hari ini kita akan sharing dosa penasaran. Penasaran adalah rasa ingin tahu atau merasa tidak puas atau sangat marah karena dihina atau tidak sampai maksudnya. Kisah klasik dari kitab Kejadian tentang dosa penasaran adalah ketika Hawa ingin tahu jika dirinya makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, apa yang akan terjadi berikutnya. Kejadian 1 ayat 16 menulis, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Beberapa saat kemudian datanglah ular seperti yang tertulis pada Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Katanya nggak ada dusta di antara kita. Kalau begitu Tuhan tidak fair dong, tidak transparan. Mungkin begitu pikir Hawa setelah mendengar propaganda si ular yang mewakili pribadi iblis, si bapa pendusta. Mulai saat itu Hawa penasaran. Kejadian 3 ayat 6 mengatakan, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ingat bahwa buah yang dimaksud adalah propaganda iblis. Karena itu nggak boleh dimakan, saat makan menjadi mati. Mungkin iblis bilang, kalau kamu percaya dengan perkataan kita tadi, buktikan bahwa kamu mau makan buah ini. Ini nggak beda seperti saat saudara yang pernah pacaran lalu gombalin pacarnya, lalu bilang, kalau kamu cinta sama aku, buktikan dong kalau kamu mau makan upilku. Mau saja, namanya juga cinta kan begitu. Nah, kenapa Hawa memakan buah yang ditawarkan oleh ular? Karena ia penasaran, karena rasa ingin tahu, dan karena ia tidak puas dan ia marah karena ada sesuatu yang lebih yang ingin dicapainya. Akibat dari dosa penasaran ini kita akan melihat salah satu pendisiplinan. Kejadian 3 ayat 17 mengatakan, lalu firman-Nya kepada manusia atau Adam itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Seorang gembala jemaat punya tetangga yang adalah anggota jemaatnya yang dia gembalakan. Bapak ini berprofesi sebagai tukang besi. Tukang besi zaman dulu tidak seperti tukang besi zaman sekarang. Nah, pada saat orang menempa besi jadi parang, itu wujudnya masih bulatan besi seperti ini. Kemudian dia akan pukul menjadi pipih, dan kemudian akhirnya akan menjadi parang atau pisau seperti ini. Tapi membuat besi pada saat itu, membuat pisau saat itu tidak semudah sekarang yang pakai listrik, kemudian ada alat lalu jadi. Dulu memakai pompa seperti ini. Ini ada 2 tabung yang tingginya kiranya 1 meter lebih, kemudian ada selangnya, ini untuk jalan angin supaya memperbesar api. Kemudian orang akan memompa di situ supaya pengapiannya lebih besar. Nah, kebiasaan saat bapak ini menempa besinya, dia sambil mengeluh, gara-gara Adam hidup ini jadi berantakan seperti ini. Satu saat gembala jemaat ini berkunjung ke bengkelnya. Bapak ini berkata, maaf ya Pak, sambil kerja karena nanggung, gara-gara Adam sih jadi berantakan seperti ini. Nah, sebelum pulang dari kunjungannya, Bapak Gembala ini menyempatkan diri untuk mengundang Bapak itu dengan istri dan kedua anaknya. Ntar malam datang ke rumah ya Pak, untuk kita makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol. Sampai di rumah, pendeta ini memberikan uang belanja kepada istrinya. Ma, tolong belanja ke pasar ya, kita undang tetangga sebelah untuk makan malam bersama antar malam. Nah, sedang istrinya memasak dan mempersiapkan hidangan di meja, Bapak Gembala tadi pergi ke kebun yang mencari tikus. Nah, dan
pada tengah meja biasanya disediakan makanan penutup. Ia berpesan kepada istrinya, "Mah, yang ini jangan dibuka ya." Nah, karena dia percaya pada suaminya, ia tidak membukanya. Lalu tamu tetangga sebelah hadir. Nah, bapak dan ibu serta anak-anaknya dia hadir. Kemudian bapak gembala bilang, "Silahkan bapak ibu, anak-anak menikmati makan malam seadanya. Anggap rumah sendiri. Maaf kami tidak bisa menemaninya karena kami tadi sudah makan duluan." Nah, anggap ini rumah sendiri. Cuman saya berpesan, yang di tengah ini jangan dibuka. Selamat menikmati. Lalu gembala dan istrinya ini pindah ke ruang sebelah. Makan malam sudah selesai. Kemudian bapak ini penasaran, ada apa sih? Kenapa tidak boleh dibuka? Kemudian karena rasa ingin tahunya, dia toleh ke kanan ke kiri. Kemudian dia mulai buka. Begitu dia buka 1, 2, 3, alamak, apa yang terjadi? Ternyata ada binatang seperti ini loncat ke mukanya. Kemudian piring berantakan, meja terbalik. Kemudian, apakah bapak gembala tadi marah? Tidak. Dia keluar dengan istrinya. Kemudian, ada apa pak? Dia bilang, gara-gara tikus ini. Nah, selalu menyalahkan yang lain. Nah, bapak tadi cuma bilang, ternyata bukan hanya Adam yang membuat hidup ini jadi berantakan ya. Begitu kata Pak Gembala tadi. Dia bilang, mari kita benahi bersama Pak, tenang-tenang. Nah, sejak saat itu si tukang besi tadi yang juga jemaatnya mulai bekerja dengan tidak menyalahkan orang lain. Dia mulai bisa mengucap syukur dengan pekerjaannya. Dan dia tambah semangat. Semangat bang, kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi saudara yang mengasihi dia. Bekerja dengan semangat tanpa mengeluh, maka berkat-berkat itu akan datang kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati.